Kenapa di video 15. itu dia tidak menyebutkan bahwa lututnya yang dicium, hanya dia memeluk dan mencium. Sedangkan di video ini jelas dia yang mengaku lututnya dicium oleh Nabi Muhammad SAW. Selesai ziarah ke makam Nabi. Udah ziarah ke makam Nabi, polisi-polisi itu semua menjaga. Begitu kita ziarah, membuka mata, kita melihat dan merasa bahwa Rasulullah keluar dari kuburnya dan selalu Rasulullah itu mencium rindu ulun. Berarti benar ya, guru sekumpul lah yang mengaku sebenarnya teman-teman keluar dari mulutnya kalau lututnya pernah dicium oleh Nabi SAW dan disaksikan oleh banyak orang ya, terkagum-kagum katanya. Tapi yang menjadi pertanyaannya, kenapa tidak pernah ada satupun berita teman-teman ya yang tersebar ya, khususnya di negeri Saudi ya, Mekah, Madinah teman-teman, di mana di situ tempat lahirnya Nabi, tempat meninggalnya Nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Nazrus Sunnah. Ada fakta menarik teman-teman yang akan kita ungkap di sini. Ini masih terkait pernyataan yang menurut saya sangat kurang ajar dari guru sekumpul yang mengaku katanya kuburan Nabi itu bergoyang seperti ini. Ya, lalu Rasulullah keluar dari kuburannya dan katanya dipeluk, dicium. Meskipun di dalam video tersebut ya guru sekumpul tidak menyatakan bahwa lututnya dicium. Tetapi ada video dari pernyataan salah seorang muridnya, kalau tidak salah guru Zuhdi, yang membenarkan, atau guru Udin kalau tidak salah, yang membenarkan bahwa lutut guru sekumpul itu dicium oleh Rasulullah SAW teman-teman. Ya, tapi sebelum itu, sebelum kita simak video fakta yang saya maksud ini, saya ingin mengatakan teman-teman, dan ini bisa menjadi renungan kita semua ya. Jadi orang terkenal di negeri kita, di Indonesia khususnya teman-teman ya, ada banyak cara ya. Bukan karena keilmuannya yang dikenal. Ada orang dikenal karena kekaromahannya atau kehaluannya teman-teman. Sama seperti guru sekumpul ini. Ya, saya meyakini guru sekumpul ini terkenal bukan karena ilmunya, tapi karena cerita-cerita yang dikarang-karang, dibesar-besarkan. Apalagi dia sendiri yang berani mengaku katanya berjumpa secara langsung dengan Rasulullah. Kuburan Rasulullah terbelah, kuburan Rasulullah bergoyang ya. Itu membuat orang-orang awam ya menjadi terhipnotis teman-teman. Seakan-akan guru sekumpul ini luar biasa. Ya, bahkan bukan hanya dari cerita-cerita ya orang yang ditokohkan, orang yang diulamakan, orang yang diwalikan. Ya, contoh saja ya, kalau kita mau ya gunakan otak kita, Ponari saja, si dukun cilik dulu teman-teman ya, terkenal se-Indonesia, bahkan didatangi dari penjuru daerah ya, daerah ini datang untuk berobat, hanya ingin mendapatkan celupan batu ya, dari ya batu yang dipunya oleh si Ponari cilik tersebut teman-teman. Akan tetapi ya, setelah dibongkar ya bahwa ini adalah sebuah kesyirikan dan tidak benar metode seperti ini, maka orang-orang menjadi sadar. Nah, kenapa guru sekumpul ini teman-teman sampai sekarang ya masih terus pengikutnya semakin banyak meskipun kita sudah bantah? Ya karena ada orang yang terus membelanya teman-teman. Ketika ada orang membantah bahwa ini adalah kedustaan dari guru sekumpul, ada yang terus membelanya teman-teman. Dan ingat, sebagai catatan bahwa ukuran banyak ya, misalkan ya, karena pengikutnya kan sering beralasan ya, kalau memang guru sekumpul itu sesat, kenapa acara haulnya bisa dihadiri sampai 4 juta orang? Ya Allah, itu terus teman-teman. Padahal ukuran banyak itu tidak menjadi tolak ukur kebenaran. Sekarang pertanyaan saya, Nabi Nuh alaihissalam teman-teman, berapa pengikutnya? Ya, berdakwah sampai 950 tahun. Pengikutnya ada ulama yang mengatakan 80, ada yang mengatakan 112 ya, banyak versi lah. Artinya sedikit pengikut dari Nabi Nuh alaihissalam. Pertanyaannya, ya, apakah karena Nabi Nuh alaihissalam sedikit pengikutnya dan lebih banyak mungkin jutaan yang tidak mau mengikuti Nabi Nuh alaihissalam, maka posisi Nabi Nuh alaihissalam sesat teman-teman? Kan tidak ya, mustahil seorang nabi, seorang rasul itu sesat teman-teman. Ya silahkan kalian berpikir. Baik, kita ya kembali ke tema kita teman-teman ya. Video guru sekumpul yang menyatakan dirinya dicium lututnya teman-teman. Kalau di video sebelumnya itu menurut pengakuan dari murid-muridnya. Nah, tapi di sini ya fakta yang diungkap oleh Hari Pras adalah betul-betul keluar dari mulut guru sekumpul. Ya, jadi guru sekumpul sendiri yang mengaku kuburan Nabi itu terbelah dan disaksikan, bahkan katanya orang-orang banyak di situ kagum ya melihat kejadian tersebut. Lalu lutut guru sekumpul dicium oleh Nabi. Subhanallah teman-teman ya. Berarti benar ya, guru sekumpul lah yang mengaku sebenarnya teman-teman keluar dari mulutnya kalau lututnya pernah dicium oleh Nabi SAW dan disaksikan oleh banyak orang ya, terkagum-kagum katanya. Tapi yang menjadi pertanyaannya, kenapa tidak pernah ada satupun berita teman-teman ya yang tersebar ya, khususnya di negeri Saudi ya, Mekah, Madinah teman-teman, di mana di situ tempat lahirnya Nabi, tempat meninggalnya Nabi. Ya teman-teman, tidak ada berita satupun teman-teman yang memberitakan bahwa kuburan Nabi itu terbelah teman-teman. Apalagi kesaksian dari banyak orang. Dari sini harusnya kalian berpikir teman-teman ya, bahwa cerita ini memang murni cerita dusta yang sengaja dibuat oleh guru sekumpul demi untuk menaikkan ya derajatnya, agar orang-orang menjadi terhipnotis, terutama orang-orang awam. Maka jangan heran
Kalau sampai sekarang ya haulnya misalkan dihadiri oleh 3 juta orang, 4 juta orang, ya karena itu memang tujuannya dia dari dulu, ya, untuk membuat orang menjadi kagum terhadap dirinya, teman-teman. Akhirnya seakan-akan dia adalah seorang wali yang luar biasa, ya, orang yang alim luar biasa. Ya, pertanyaannya teman-teman, ya, guru sekumpul ini dikenal karena ilmunya atau dikenal karena kehaluannya, cerita-cerita karomah dosanya? Ya, kalian bisa jawab lah teman-teman. Kalau kita katakan guru sekumpul ini terkenal karena keilmuannya, apa? Coba. Ya, saya simak beberapa video-video kajiannya full teman-teman, dari awal sampai biasa saja, nggak ada yang istimewa. Kalau ulama-ulama terdahulu kan seperti Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Syafi'i, dikenal ya karena karya ilmiahnya. Dari karya ilmiahnya tersebut, teman, kitab-kitab yang mereka tulis itu, kita jadi tahu biografinya seperti apa, ya, bagaimana mereka menuntut ilmu, hafalannya seperti apa. Kalau guru sekumpul, coba, apa karya ilmiah yang kita kenal dari beliau? Nggak ada. Ya, beliau itu diangkat-angkat namanya karena cerita-cerita dusta, ya, yang dia ceritakan atau diceritakan oleh para murid-muridnya, dibesar-besarkan, teman-teman. Baik, kita langsung simak videonya, teman-teman. Ini sudah terlalu panjang muqaddimah kita. Beberapa jam yang lalu ada netizen yang membagikan kepada saya rekaman dari guru sekumpul yang jelas menyatakan Nabi Muhammad SAW bangkit dari kubur, mencium lututnya. Dan kalian harus simak ini. Jadi mari kita berpikir. Kalau kalian menggunakan akal untuk berpikir, Nabi Muhammad SAW di antara perpecahan umat Islam dari wafatnya beliau sampai akhir zaman ini, apakah iya Nabi Muhammad SAW bangkit dari kubur hanya perkara cium lutut, tidak memberikan pesan kepada kita? Oh, pernah menyampaikan pesan Nabi Muhammad, tapi pesannya apa? Tentang kesuntuhan, minum kopi. Selama di tenggorokan kita ada gelahar kopi, maka Allah akan mengampuni dosa kita. Malaikat akan mendoakan kita, memintakan ampun kepada Allah untuk kita. Coba kita simak seperti apa rekaman suara dari guru sekumpul yang mengaku lututnya dicium oleh Nabi Muhammad SAW. Perhatikan. Di sini rekaman suara dari guru sekumpul ketika berpidato itu 50 menitan ya teman-teman. Ini 50 menitan. Cuman pengakuan dirinya ketika dicium lututnya oleh Nabi Muhammad SAW dimulai dari menit ke 15 ini. Kenapa di video itu dia tidak menyebutkan bahwa lututnya yang dicium, hanya dia memeluk dan mencium. Sedangkan di video ini jelas dia yang mengaku lututnya dicium oleh Nabi Muhammad SAW. Masuk ke dalam masjid mulai babus salam menuju Allah. Maka tatkala orang di masjid melihat terutama tentaranya, seakan-akan tentara itu tadi takut lawas, lalu memberikan jalan untuk kursi roda kita menuju Allah. Kursi roda. Orang menuju Allah itu semuanya kagum. Nah, jadi di sini bahasa Banjar, yang dimana saya juga tidak terlalu paham dengan bahasa Banjar, cuman karena dicampur-campur mungkin, yang agak mirip-mirip dengan bahasa Indonesia. Jadi saya agak mengerti apa yang dia ucapkan. Semua orang yang ada di situ kagum, teman-teman. Terkaget-kaget gitu mungkin. Selesai ziarah ke makam Nabi. Udah ziarah ke makam Nabi, polisi-polisi itu semua menjaga. Begitu kita ziarah membuka mata, kita melihat dan merasa bahwa Rasulullah keluar dari kuburnya dan selalu Rasulullah itu mencium rindu betul. Tuh. Ya. Terdengar dengan jelas ketika dia berziarah ke makam Nabi Muhammad SAW, terlihat jelas makamnya terbelah, bangkit dari kubur. Bangkit dari kubur disaksikan sama banyak orang, teman-teman. Ini mau menyaingi cerita Habib, yang dimana ada Habib yang ziarah ke makam Nabi Muhammad, sekarang jasad ketemu dengan jasad, wahai Rasulullah, maka ulurkanlah tanganmu. Keluar tangan Nabi Muhammad SAW dari kuburan, coba tangan. Kalau dulu Imam Ahmad Rifai ketika dia ziarah ke makam Rasulullah SAW disaksikan dengan 12.000 orang rombongan beliau, lantas di hadapan pusara Nabi Muhammad dia berkata, dulu waktu saya jauh di kampung saya, tiap hari saya hanya mengirim ruh cinta saya kepada engkau, mencium tanah ini. Sekarang jasad sudah hadir berjumpa dengan jasad, ulurkan tanganmu agar bisa aku cium langsung. Maka itu 12.000 orang menyaksikan tangan keluar dari kuburannya Rasulullah dicium oleh Imam Ahmad Rifai radhiyallahu anhu arbah, dengan disaksikan 12.000 orang yang hadir radhiyallahu anhum ajma'in. Mereka antara mereka dengan Rasulullah nggak ada hijab. Dan disaksikan 12.000 orang. Fix teman-teman ya. Jadi kedua video ini dari Pak Habib Jindani juga semuanya dusta. Wallahi dusta teman-teman, lebih kedustaannya nyata, disaksikan katanya oleh 12.000 orang. Kalau guru sekumpul kan ya orang-orang katanya kagum, sampai polisi-polisi katanya. Berarti ada yang menyaksikan teman-teman. Lah kalau memang betul disaksikan, mana beritanya? Ya, mana beritanya teman-teman ya. Jadi kesimpulannya teman-teman, ini fix ya, bukan fitnah. Karena selama ini beritanya kan simpang siur ya. Ada di kalangan para muhibbin ini yang percaya teman-teman bahwa lutut guru sekumpul ini dicium oleh Nabi, tapi ada yang nggak percaya. Ya, karena apa? Sebagian dari muhibbin ini ya menganggap bahwa ini bukan cerita yang keluar dari mulut guru sekumpul sendiri. Ya, padahal itu pengakuan dari muridnya teman-teman ya, guru Zudi atau guru Udin. Tapi di video ini fix teman-teman, jelas guru sekumpul sendiri yang menyatakan ya, bahkan disaksikan katanya oleh banyak orang sampai orang-orang tersebut kagum.
Dan ketika itu guru sekumpul menggunakan kursi roda, diberikan jalan katanya oleh para polisi teman-teman di sana, sampai terlihat katanya kuburan Nabi itu ya terbelah, ya keluar Rasulullah lalu mencium lututku, kata guru sekumpul teman-teman. Nah maka yang jadi pertanyaannya teman-teman, karena di sini pernyataan guru sekumpul, orang-orang kagum katanya, berarti ada orang yang melihat, ya. Siapa yang melihat tersebut? Kok nggak ada viral videonya yang menjadi headline misalkan di Saudi teman-teman nih? Ini berita besar kalau seandainya ini benar teman-teman. Ya, kok nggak pernah ribut di Arab Saudi? Ini luar biasa loh, ya. Rasulullah bisa keluar ya setelah Rasulullah meninggal ribuan tahun teman-teman. Apa nggak kaget orang-orang yang ada di Saudi sana yang sedang menjalankan ibadah umroh ya, ibadah haji mungkin teman-teman ya? Kok nggak ada beritanya? Ya, kok ini hanya muncul dari cerita guru sekumpul, kemudian dari Pak Jindan tadi yang katanya itu Syekh Ahmad Arifai yang keluar tangan Rasulullah katanya kemudian disaksikan oleh 12.000 orang, ya. Coba pikir secara akal teman-teman, 12.000 orang bagaimana caranya menyaksikan kejadian di pusaran makam Rasulullah? Emangnya ente pikir ya pusaran kuburan Rasulullah itu di sebelahnya dikelilingi dengan tribun seperti tribun bola yang orang-orang bisa menonton teman-teman ya, permainan bola itu secara keseluruhan teman-teman ya? Coba jawab secara akal kalian teman-teman ya. Makanya saya katakan sekali lagi teman-teman ya, seperti inilah trik-trik atau cara-cara ya seorang tokoh agama yang ingin menaikkan derajatnya, tapi derajatnya di mata manusia, yaitu dengan membuat-buat cerita tentang dirinya, pengakuan-pengakuan tentang dirinya, teman-teman, yang bombastis, ya agar terutama orang-orang awam ya, orang-orang awam atau ya ulama kah, kiai yang sepemahaman dengan pemikiran mereka, yang suka dengan cerita-cerita halu, teman-teman, yang menjadi kagum, ya. Kemudian cerita itu ya dibesar-besarkan, diceritakan lagi, akhirnya menyebar teman-teman. Itulah salah satu penyebab dari guru sekumpul ini sampai hari ini tersohor teman-teman. Bukan karena isi ceramahnya, ya, bukan karena keilmuannya teman-teman. Kalau karena keilmuannya misalkan apa? Ilmu yang terkenal dari guru sekumpul ya. Karya-karyanya apa? Kitab-kitab yang dia tulis apa teman-teman? Yang masyhur. Coba bandingkan dengan para ulama seperti Al-Imam Syafi'i ya, Imam Mazhab ya, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Malik, Imam Hanafi, kemudian Imam Bukhari yang dikenal kitabnya tersahih setelah Al-Qur'an teman-teman. Kemudian ya kitabnya Al-Mustadrak karya Imam Malik atau Imam Hakim teman-teman, itu dikatakan kitab tersahih setelah Al-Qur'an ya. Akan tetapi mereka dikenal karena apa? Ya karena karya ilmiahnya, karena ilmu-ilmu yang dia tulis teman-teman yang melalui ya kitab-kitab tersebut. Bukan dikenal karena kehaluannya, cerita-cerita khurafatnya teman-teman. Jadi fix ya, ini bukan fitnah teman-teman, ini fakta terbaru ya. Ini mengejutkan bagi saya pribadi teman-teman. Ternyata ini keluar dari mulut langsung dari guru sekumpul ya. Pengakuannya ya bahwa kuburan Nabi itu terbelah dan disaksikan banyak orang, lalu Rasulullah mencium lututnya teman-teman ya. Baik teman-teman, mungkin itu bisa kita share di video kali ini ya, semoga ini bisa difahami teman-teman ya, sebagai bahan berpikir dari para muqibbin yang selama ini menganggap cerita itu adalah cerita benar, padahal itu merupakan ya penistaan ya, perendahan dan kalimat kurang ajar guru sekumpul terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Kuburan Rasulullah terbelah, lalu Rasulullah keluar dari kuburannya dan mencium lututnya, disaksikan katanya oleh orang banyak, tapi beritanya nggak satu pun pernah muncul teman-teman ya, nggak pernah muncul ya. Ini murni cerita dari guru sekumpul untuk menaikkan derajatnya teman-teman, agar semakin dikenal oleh orang-orang. Karena kalau mengandalkan keilmuannya mungkin nggak mampu, nggak mampu beliau dikenal dengan karya-karyanya mungkin ya, ceramah-ceramahnya. Jadi ya perlu ya cerita-cerita yang seakan-akan menunjukkan kehebatannya teman-teman. Seperti itulah trik-trik di negeri kita ini teman-teman, salah satunya untuk mudah terkenal teman-teman. Silahkan kalian berpikir ya. Baik, itu saja teman-teman ya, semoga ada manfaatnya. Insyaallah kita bertemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.